Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Dulu terkenal dan kaya raya, tapi sekarang kondisi aktor Ferry Irawan bikin netizen mengelus dada. Dalam keadaan sakit COVID-19 dan saraf kejepit, plus tidak punya pekerjaan, Ferry diduga cerai istrinya, Anggia Novita. Padahal dulu, demi menikahi Anggia, Ferry rela meninggalkan istri pertamanya, Novi Sintawati. Benarkah setelah diusir dan digugat cerai, Ferry menyesal telah menikah dengan Anggia? Mengapa Anggia menuding Ferry pura-pura sakit untuk meraih simpati pemirsa? Benarkah Ferry pernah meninggalkan Anggia saat istrinya itu tengah sakit stroke? Jika Ferry tidak sakit seperti tudingan Anggia, mengapa sejumlah artis senior seperti Marcelino Lefran dan Ferry Ardiansyah menggalang dana untuk kesembuhan Ferry? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas perseteruan Ferry Irawan dengan Anggia Novita, istrinya sendiri. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Konflik rumah tangga Ferry Irawan semakin panas diperbincangkan pasca Anggia Novita sang istri buka suara. Semula netizen prihatin dengan kondisi Ferry yang ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pasalnya, dalam keadaan sakit pecah pembuluh darah dan saraf kejepit, Ferry digugat cerai oleh istrinya. Padahal saat menjalani rawat jalan dan terapi alternatif, Ferry sangat membutuhkan perhatian seorang istri. Jumat lalu, beban hidup Ferry seolah bertambah berat pasca ia positif terjangkit COVID-19. Kabarnya, karena diusir oleh sang istri, saat ini Ferry menjalani isoman di rumah ibundanya di kawasan Jatiwaringin, Bekasi. Lalu mengapa saat Ferry berjuang melawan penyakit, Anggia seolah menuding Ferry pura-pura sakit untuk meraih simpati pemirsa? Ada orang sejahat itu, orang yang saya pikir yang baik sama saya kok jahat banget gitu kan. Dia sehat walafiat gitu kan, tapi dia nggak bantu saya. Sementara kalau gini pergi-pergi kayaknya dia semangat. Kalau saya sakit kok saya ditinggal gitu aja. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya sakit dibilang acting. Bukan acting, gak ada yang mau orang sakit, Mbak. Ya siapa sih ada yang mau sakit, Mbak, ya kan? Jadi bilangnya katanya sakitnya acting, tapi kurang actingnya katanya. Sakitnya sih memang udah lama ya. Jadi dia kan hilang timbul. Jadi sekarang ini lagi parah-parahnya dan kondisi juga memang belum stabil ya. Mas Ferry sehat banget, malah dia nantang saya. Dia bilang, terserah sama kamu, saya mau pergi dari kamu. Kamu urus aja diri kamu. Berkali-kali diusir sama Anggi. Jadi baju-baju itu kan bukannya dimasukin ke koper, tadi dimasukin ke tempat kresek sampah. Jadi kan saya sebagai ibunya juga sedih dong loh. Ini bukan sekali ini ya yang diusir itu. Sudah berkali-kali. Saya bilang mentang-mentang ya kita nih orang gak punya. Bukan saya usir, dia sebagai lagi meninggalkan rumah. Kalau saya usir apa daya, kan saya perempuan, gak mungkin ngusir. Kalau memang ngusir itu ada alasannya, dia tahu banget apa alasannya, dia tahu banget kesalahan dia di situ. Ya, opini yang bergulir di media sosial, di mana Ferry seolah dicampakkan sang istri saat menderita sakit berusaha diluruskan oleh Anggia. Menurut wanita yang dinikahi Ferry pada 2009 silam itu, Ferry lah yang lepas tanggung jawab saat ia menderita stroke setahun lalu. Lalu benarkah Ferry sempat meninggalkan Anggia saat istrinya itu butuh dukungan dan perhatian suami? Benarkah karena merasa ditelantarkan secara lahir, batin, dan materi, Anggia menggugat cerai Ferry?
saya lagi sakit parah banget, saya nggak bisa jalan, saya di tempat tidur, dan saya sedih banget. Saya benar-benar di situ saya bilang, udah selesai hidup saya sama dia, saya nggak ada perasaan sama sekali, karena dia tega banget sama saya. Kamu mau marah terserah, saya tinggal kamu. Dan dia bilang juga anak saya, mau pergi tinggalin mama. Udah, kita cukup selesai. Jadi saya pikir kalau laki-laki udah ngomong gitu, berarti kata adik saya, kakak saya udah talak. Mbak Anggi minta tolong saya sebagai advokat ya, untuk membantu Mbak Anggi mengurus perceraiannya gitu. Jadi harus bisa dibedakan lah antara profesi dengan pertemanan menurut saya. Pengacaranya itu ya, tadinya bermusuhan sama Anggi. Waktu Anggi kena kasus malpraktek, saya mengenalkan pengacara itu, minta tolong sama saya, tolong Mas Ferry damaikan saya dengan Mbak Anggi. Sekarang dia yang mengurus perceraian saya. Saya tadi telepon pengacaranya, kamu itu kalau nggak ada saya, kamu nggak bisa kenal sama Anggi. Dia bilang, saya yang baik-baikin, saya yang mendamaikan. Saya seperti ditusuk dari belakang aja. Tudingan Anggi juga dibantah oleh Ferry. Meski tak bisa ditemui wartawan karena tengah isoman, Ferry menukas bahwa ia sudah maksimal merawat Anggia saat istrinya itu menderita stroke. Ferry menyebut bahwa Raffi Ahmad dan Nagita Slavina turut menjadi saksi momen dramatis di mana Anggia terserang stroke mendadak di Istana Andara pada Agustus 2020 lalu. Dia lagi ngelihat Raffi bercanda sama Rafathar lagi ini, terus bener-bener nggak ada gejala apa-apa gitu. Ya kita silaturahim aja biasa, senang-senang gitu. Kurang lebih jam 8:30, istri saya tuh ngomong saya gitu, tapi ngomongnya udah beda. Saya pikir bercanda gitu ya, noleh, tapi kok nggak jelas gitu. Nah terus saya lihat lagi yang kedua kali, mukanya udah beda, udah pucat juga. Begitu keluar Andara, ada mungkin 5-10 menit, akhirnya muntah. Saya sama Ferry sakitnya lebih parah saya stroke. Saya ada datanya, ada semua rekodnya ada. Kalau dia ada rekodnya apa enggak, tolong ya. Kalau memang dia ke dokter, kasih lihat apakah dia di MRI atau di apa, kasih lihat ke publik. Ini waktu saya kena stroke pertama kali, hasil dari CT scan dari Prof. Yusuf Misbah. Ini obat-obatan yang saya dapat dari Prof. Yusuf Misbah ya. Restor ini, terus begitu saya juga dikasih obat darah tingginya. Bulan Maret saya berobat lagi ke Dokter Terawan. Saya ke Dokter Terawan. Ini bagian radiologinya ya. Ke Dokter Terawan saya berobat juga DSA. Mungkin saya memang jalannya aja susah. Waktu itu supir juga udah nggak ada. Saya nggak bisa nyetir sekarang. Masa bukan dia datang ke sini, maminya datang ke sini juga nggak mau turun, di mobil doang. Saya mau ngomong apa? Ada kalau saya kepada mantu nggak nganggap sebagai mantu, sebagai anak juga, nggak ada pilih-pilih. Waktu sakit, pertama sakit ya, saya sempat gotong dia. Ibunya ngebohongin saya 8 tahun. Itu saya merasa kecewa sekali. Saya sebagai menantu saya dibohongin sama ibunya. Ya ini masalah ya susah ya saya sebutin ya di sini ya. Iya, bukti digital menunjukkan Ferry sempat merawat Anggia saat istrinya menjalani perawatan di rumah sakit khusus otak di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Tapi, kondisi Anggia pasca keluar dari rumah sakit memang tak banyak yang tahu. Kabarnya, saat menjalani recovery penyakit stroke, Anggia sempat terpapar COVID-19 dan kembali masuk rumah sakit. Desembernya saya kena COVID. Saya masuk di rumah sakit Dr. Surati Suroso. Ya, saya dirawat di sana 2 minggu sampai Januari tanggal 4. Seperti dilansir sejumlah media online, karena cintanya yang besar pada Anggia, Ferry mengaku nekat menjenguk sang istri yang tengah menjalani isolasi di rumah sakit. Istri bapaknya udah terpapar di UGD itu. Saya bilang sama dokter, ini istri saya dok. Saya buka wajah saya.
Saya cium dia, saya bilang kalau memang sudah kehendak Allah, saya harus kena COVID. Saya ikhlas. Tapi Allah belum berkehendak waktu itu, alhamdulillah saya. Tapi sekarang, saat Ferry terjangkit COVID, ia tak bisa merasakan kasih sayang seorang istri. Sang belahan hati justru menghujam jantungnya dengan surat gugatan cerai. Di sisi lain, Anggia merasa kesabarannya sudah habis dalam menghadapi Ferry dan keluarganya. Benarkah Anggia merasa dijadikan mesin uang oleh Ferry dan ibu mertuanya? Saya punya penghasilan sendiri, malah saya sering bantu Ferry ya, gitu. Dan mencari kerja buat dia juga di saya. Kasihan ibu saya. Ibu saya kalau dihina terus saya gak kuat. Rumah tangganya Mas Ferry, kita dari pihak keluarga tidak ada yang mau ikut campur ya. Sekarang ini kan kita kembalikan semua ke Mas Ferry-nya ya kan. Ya, publik dan netizen dibuat bingung oleh cerita versi Ferry dan Anggia yang bertolak belakang. Tapi bagaimana hasil analisa pakar mikroekspresi yang berusaha membandingkan bahasa tubuh Ferry dan Anggia? Siapakah yang lebih jujur di antara mereka? Nah, kita nggak bisa menilai bagian wajah bagian bawah ya karena ketutup dari masker ya prokes gitu. Kita mulai dari Anggianya dulu nih. Nah, Anggianya sendiri masih memegang dia right handed ya, dia nggak kidal, tapi dia memegang dengan tangan kirinya seperti ini. Dan itu cukup lama, ada perubahan dari tangan seperti ini kemudian jadi seperti ini. Dan itu menurut saya adalah karena sisi tubuh bagian kanannya, karena yang struktur sebelah kiri itu belum berfungsi normal. Dari cara bicaranya juga belum normal sempurna. Nah, itu sedikit banyak bisa jadi mempengaruhi penilaian dia terhadap situasi atau orang-orang sekelilingnya. Akibatnya apa? Akibatnya bisa jadi sebetulnya masalah yang sudah lama terpendam itu yang tadinya kecil jadi besar. Ferry sendiri ketika mengucapkan kata tidak terlalu banyak bicara. Ketika dia bicara pun dia lebih tanda petik seperti lebih mengasihani diri sendiri lah, lebih bilang bahwa saya sakit, saya ini segala macam gitu dah. Ya, yang menarik adalah ada statement dari Anggia yang mengatakan bahwa ya saya bisa data medisnya lengkap, saya sakit itu. Dia bisa nggak gitu? Kan sebetulnya sederhana, tunjukin aja data medisnya. Kalau mau ngelihat apakah ini cuman playing victim, apakah cuman pura-pura sakit atau sakit beneran. Lalu benarkah Ferry merasa tertekan oleh sikap ibu kandungnya? Jika Ferry pura-pura sakit seperti tudingan Anggi, mengapa Marcelino Lefran dan Ferry Ardiansyah sempat menggalang dana untuk biaya pengobatan Ferry?